Shalom warga kerajaan. Untuk mengerti apa artinya strong in the Lord. Untuk mengerti apa artinya mighty in the Lord. Kita melihat dalam kehidupan pada Esau and Jacob. Ya, Esau, Yakov. Kita melihat sudah ditentukan oleh Tuhan. Dia berkata kepada Rivka, ibu mereka. 2 bangsa akan ada dalam kandunganmu. Yang satu akan lebih kuat. Ya, dan kemudian yang satunya akan jadi hamba. Saya sebutkan bahwa Esau yang berbulu lahirnya itu ya. Dan saya bayangkan dia itu Rambo saudara. Karena dia is a hunter. Dia seorang pemburu. Saya ingat papa saya kan hunter ya. Wah jagoan saudara. Nggak ada takutnya, waduh saudaraku. Saya ingat paling sedikit ada 3 orang masuk got di depan rumah saya. Kalau cari perkara dengan dia. Dan kita tidak pernah masalah kalau ada pencuri atau maling masuk rumah. Waduh saudara, hancur dia. Saudara yang dengar Yakov itu dikatakan mulus. Nah seperti saya ini tidak ada bulunya banyak ya. Tapi itu tidak menentukan apakah pria sejati itu orang yang otot kawat balung besi. Bukan saudara. Kita lihat bagaimana itu adalah anugerah Tuhan. Sebelum keduanya berbuat apa-apa. Tuhan sudah memilih. Yakov tuh hobinya apa? Hobinya masak saudaraku. Ya. Dan lewat masak itu dia sengaja saudaraku menipu kakaknya untuk memperoleh hak kesulungan. Orang yang kuat itu adalah orang yang rohani. Meskipun dia dengan cara yang salah, dia menghargai hak kesulungan. Esau berkata, besok aku mati. Buat apa hak kesulungan? Dia menjualnya cuma dengan sepiring kacang merah. Hidup kita, manusia lama kita adalah Esau, manusia baru kita adalah Yakub yang menjadi Israel. Jangan tetap jadi Yakub. Ketika dia dibuat timpang, ketika bertemu dengan Tuhan di sungai Yabok, Tuhan berkata namamu bukan lagi Yakub, nama itu karakter. Engkau bukan lagi heel grabber, tetapi engkau adalah Israel, prince with God. Kita bisa kuat dalam Tuhan. Kalau ada jamahan Tuhan, bukan? Dan kita melihat, jadi kita tidak bisa lihat orang dari fisik. Sering kali kita dengar, don't judge the book by its cover. Sering kali kita tertipu, kelihatannya kok memuji Tuhannya hebat, khotbahnya luar biasa. Ketika ujian Corona Akademi ini aja, banyak yang bergelimpangan. Takutnya luar biasa, pada Corona yang gitu kecil. Lupa. Tuhan sudah menyembuhkan segala penyakit kita dengan bilur-bilurnya saudara. He's the Alpha and the Omega. Bagaimana Pak Arifin? Sekarang ada varian Delta. Belum selesai ada Kappa, ada Lambda. Saya katakan Yesus adalah Alpha sampai Omega. Nggak usah khawatir. He's the first and the last. Tapi sekali lagi kita melihat kedua-duanya lemah. Yang satunya memakai tipu daya. Ya ada pepatah Belanda mengatakan orang yang tidak kuat mesti memakai yaitu akalnya. Ya di Surabaya kita sebutkan orang yang memakai kekuatan fisik itu okol. Ada orang yang cerdik, akal. Ada yang licik, ikil. Okol, akal, ikil katanya gitu ya. Tapi kita tidak memakai itu semua. Kita memakai kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, siapakah orang yang kuat? Dia yang tergantung di atas kayu salib itu. Dan berkata, Bapa ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah pria sejati sebenarnya. Tuhan kita Yesus Kristus. God bless you warga kerajaan. Amin.
Shalom semuanya, apa kabar? Saya berharap kita semua tetap sukacita, kita tetap semangat memuji Tuhan kita. Haleluya. Mari kita katakan, Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Katakan sekali lagi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. mari jemaat semua katakan, Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita lebih tetap semangat muji Tuhan. Mari kita katakan dengan sukacita, besar di dalamku. Haleluya.
dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Sungguh besar di dalamku. Sungguh Besar di dalamku. Haleluya.
Di tengah pandemi ini, kita patut bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Saat ini pun Tuhan tetap memberikan kesehatan buat kita. Kasih setia Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Mari kita katakan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Bapa, kami mau datang kepadamu Yesus. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Kau ku tinggikan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Ku sembah Engkau, ku tinggikan nama-Mu. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Kau ku sembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, Allah yang kami tinggikan di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini hamba-Mu dan semua yang hadir di sini diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk duduk diam dalam kaki salib-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu. Sampaikanlah ya Tuhan isi hati-Mu kepada kami, karena kami perlu Engkau di setiap tarikan nafas kami. Urapi lidah dan bibir hamba-Mu ya Tuhan, yang tidak ada apa-apanya ini, agar semua yang hamba sampaikan ini berasal daripada-Mu, dan untuk mengingatkan, meneguhkan, bahkan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom semuanya yang hadir di sini. Puji Tuhan ya, hari ini tema kita masih tentang mature. Mature, kalau lidah saya bacanya mature yakni dewasa, menjadi dewasa, matang dan sempurna. Mari kita lihat di Efesus 4 dan 13. Saya bacakan ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Biasanya proses untuk menjadi dewasa ini terjadi saat kita mengalami masalah atau penderitaan. Jadi hampir semua orang di dunia ini di masa pandemik ini punya masalah, entah itu usaha, ekonomi, rumah tangga, anak, pekerjaan, dan masih banyak yang lainnya yang harus dihadapi. Banyak orang yang menderita karena pandemik ini. Mereka mengeluh, stres, putus asa, bahkan ada yang hilang ingatan karena tidak punya pengharapan. Tapi kita sebagai anak-anak Allah, umat Kristus, mempunyai pengharapan di dalam Yesus. Baru-baru kejadian ya di Magetan, Sukabumi, dan desa lainnya dengan diperpanjangnya PPKM darurat yang kepanjangannya dari penerapan pembatasan kegiatan masyarakat. Petani sayur mayur kecewa, mereka mencabut kembali sawi-sawinya yang sudah disiap dipanen karena mereka mengalami kesulitan untuk memasarkannya. Dan juga ada keluar daerah ya, ada juga petani-petani bunga yang
menghancurkan makanannya, dijadikan makanan hewan, makanan babi gitu ya. Bunga-bunga yang bagus-bagus, yang indah-indah yang saya lihat tuh di berita itu terpaksa harus dihancurkan karena tidak ada yang memesan, ataupun yang batal memesan karena ada pernikahannya dibatalkan atau acara-acara dibatalkan karena ada PPKM-nya ini, ada pembatasan ya. Tapi kita sebagai anak-anak kerajaan tuh punya pengharapan seperti tertulis di surat Filipi 4 ayat 6 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Wow, luar biasa sekali saudara-saudara. Keluarga kerajaan, masalah atau penderitaan harus kita hadapi, bukan kita hindari. Jadi masalah atau penderitaan adalah proses kita untuk menjadi dewasa di dalam kerohanian. Kadang Tuhan mengizinkan masalah atau penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kita. Hanya masing-masing orang takarannya berbeda, untuk si A sekian, si B sekian, si C sekian, dan tidak akan melampaui batas kemampuan kita. Dan Ayub adalah pribadi orang dewasa yang menang di dalam penderitaan. Dia mengalami hinaan, dia mengalami cacian, istrinya juga mengejek tapi dia tetap teguh berpegang kepada imannya kepada Yesus Kristus. Jadi dia sudah menang dalam penderitaan, dan bahkan setelah dia menang, kekayaannya dilipat gandakan luar biasa. Ayub ini adalah orang yang luar biasa. Dia diberkati Tuhan karena dia ketahanannya, dia setia di dalam Tuhan, tidak meninggalkan Tuhannya walaupun dia penderitaan. Kalau kita baca di dalam Alkitab tuh, kitab di Ayub, bagaimana tubuhnya yang borokan sampai di mana-mana itu menjijikan kali kalau dilihat. Makanya semua orang mengejek, teman-temannya udah nggak ada yang datang. Ketika dia kaya, banyak sekali teman-teman yang datang, tapi ketika dia kesusahan, hanya beberapa yang datang untuk menghibur dia. Nah, ya kadang kan Tuhan tadi memberikan kepada kita mengalami penderitaan itu, tapi kita akan menang kalau kita tetap teguh berpegang kepada Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 26 dan 27 dikatakan bahwa demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu. Jadi di saat dalam kesulitan, datanglah kepada Yesus, hampiri tahtanya, mengucap syukur, puji Dia, sembah Dia, dan curahkanlah isi hati saudara. Tetaplah berdoa, jangan jemu-jemu sampai Tuhan menjawab doa kita. Kesalahan fatal adalah saat kita berhenti berdoa sebelum Tuhan menjawab saudara. Jadi jangan berhenti berdoa, tetap lakukan doa-doa saudara meskipun lama. Memang ya, jawaban Tuhan itu tidak seperti makan cabai, begitu digigit langsung berasa pedas, tapi tidak. Di dalam Tuhan itu Tuhan menguji juga hati kita, sampai di mana kesetiaan Dia untuk berdoa, di mana ketaatan Dia untuk tetap berdoa, mengalami hal-hal yang harus dialami. Jadi di situ juga diizinkan Tuhan ya. Kita punya Tuhan. Dia sudah menang mengalahkan semua masalah atau penderitaan saat Dia menjadi manusia. Dan Dia tidak akan membiarkan kita dalam kesulitan. Dia pasti akan menolong anak-anaknya yang tetap berharap kepada Dia. Sesungguhnya selama kita masih hidup di dunia ini, seperti kita sedang sekolah. Dari SD kita menuju SMP, dari SMP kita menuju SMA, dan seterusnya sampai ke jenjang profesor. Tentunya memakan waktu ya. Untuk mencapai itu semua, kita harus menempuh ujian. Jadi anggaplah masalah atau penderitaan itu sebagai ujian yang harus dilewati untuk menyongsong masalah berikutnya. Karena selama kita hidup, kita akan terus diproses dengan masalah atau penderitaan ke penderitaan yang lainnya. Anda sudah siap menghadapi semuanya? Puji nama Tuhan, kita orang-orang percaya pasti siap. Siap apapun yang akan kita hadapi ke depannya, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Kesaksian dari saya ya, saat saya nggak bisa berdoa, ya saya hanya datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, nyanyi, menyembah lagi, terus seperti saya lakukan sampai
sampai hadirat Tuhan hadir memenuhi hidup saya. Dan kadang-kadang baru satu lagu aja tuh, lagu penyembahan saya nyanyikan, saya sudah nggak tahan lagi, hadirat Tuhan tuh memenuhi saya sampai saya menangis. Tapi akhirnya ya saya mengalami kelegaan, plong gitu dada saya. Saya tidak ingat lagi masalah itu karena saya udah mengalami Tuhan pada saat itu, jadi mengalami hadirat Tuhan luar biasa. Makanya kalau ada masalah jangan lari kemana-mana, tapi larilah kepada Tuhan, sembah Dia, puji Dia, kita akan bebas pikiran kita. Tapi jangan setelah doa kita ambil lagi tuh masalah. Wah, kalau kayak gitu nggak ada habisnya. Jadi setelah kita doa, kita menyembah, pasti kita akan mengalami perbedaan, akan lega, plong gitu dada kita. Masalah itu akan kita lupakan gitu ya. Itu tadi saat kesaksian saya ya. Juga pernah kejadian saya saat saya berselisih dengan seseorang. Biasanya kalau dari Bekasi tuh saya pulang ke Cilegon itu naik bus ya. Jadi saat itu karena pikiran saya lagi rumit, lagi kesel, lagi apa gitu. Jadi akhirnya saya pengen jalan-jalan, pengen cuci mata, saya pikir gitu. Dan saya turun di Selipi. Nah, pada saat Selipi saya jalan masuk ke mall, saya lihat-lihat. Nah, dan tiba-tiba ada pameran gitu di mall itu. Terus dipanggil lah saya sama seorang mbak sini mampir bu, mari mampir bu. Akhirnya karena saya kepengen tahu ada apa aja, saya masuk. Begitu saya masuk, waduh langsung dikerebutin sama 5 orang, perempuan 2, laki-laki 3 dikerebutin. Semuanya ngomong, semuanya bicara, mempromosikan ini, membujuk ini, merayu ngomong ini, ngomong itu. Akhirnya tanpa sadar dia tanya, ibu punya kartu kredit? Ada. Coba saya lihat karena diambillah kartu kredit saya karena saya ditanya-tanya, jadi saya lupa kartu kredit diambil saya, nggak taunya dia ambil ini kartu kredit, digesek di dalam. Setelah dikeluarkan, dia tidak minta tanda tangan saya lagi loh. Setelah dikeluarkan, ya dikasih tahu nih bu, udah saya kembalikan kartu kreditnya. Pas sudah saya sampai di rumah, saya lihat, loh kok ada nota nih. Saya bilang ini barang-barang nggak perlu buat saya gitu, masa dikasih. Jadi alat yang untuk kedokteran tuh, yang untuk memanaskan peralatan gitu, kayak botol susu atau alat-alat kedokteran gigi mungkin ya. Jadi harus dipanaskan dan strumnya itu sangat tinggi. Dan itu ada alat pijat lagi, terus apa lagi ya, mixer mungkin ya. Itu semua saya tidak butuh barang-barang itu. Cuman ketika saya telepon ke bagian kartu kredit, itu tidak bisa dibatalkan. Ya udah, akhirnya saya terima itu. Sengaja saya sasarkan tuh nomor teleponnya supaya tidak masuk ke saya. Ternyata dia bisa dapat nomor telepon saya loh. Saya juga nggak tahu. Akhirnya barang-barang itu sampai di rumah saya dikirim, dan saya harus membayar uang sebesar saat itu mungkin 500 juta. 2,5 juta itu sangat besar loh saudara. Cuman karena nggak bisa dibatalkan, mau apa boleh buat ya. Jadi saya harus lakukan itu. Jadi kalau punya masalah atau apapun jangan lari kemana-mana. Apalagi kalau ke mall, wah bahaya saudara. Ini pengalaman saya. Jangan sekali-kali kalau lagi masalah, lagi rumit larinya ke mall. Masuk aja ke kamar doa gitu. Jangan sampai masuk ke mall. Kalau udah masuk ke mall kita jadi, apalagi kita nggak bawa uang tapi punya kartu kredit, ya udah beli gitu. Jadi godaan itu banyak kalau kita ke mall ya. Tuh. Jadi sekarang kita kembali ke Efesus 4 ayat 13. Menjadi dewasa di sini tentunya di dalam hal melayani Tuhan. Jadi setiap pelayan Tuhan mempunyai panggilan tersendiri. Kedewasaan setiap pribadi berbeda juga. Dari usia bukan menjadi ukuran kedewasaan kita. Jadi masing-masing orang dewasa, walaupun dia dapat ilmu banyak, tapi nggak sama, si A, si B, si C itu nggak akan sama kedewasaannya, berbeda-beda masing-masing cara dia menangkapnya aja gitu dari hasil-hasil yang seminar ataupun firman Tuhan gitu ya. Jadi tidak sama gitu kan. Pastinya kita semua sudah dewasa ya, dewasa rohani. Terlebih kita nih di Rock Churchill ini sudah melayani Tuhan, sudah 4 tahun lah usia gereja kita, 4 tahun. Jadi mungkin sudah dewasa, bukan mungkin lagi, sudah punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi sudah tahu bagaimana melayani Allah dengan benar. Bapak Gembala kita juga, baik dari Pak Agus maupun dari pusat, Pak Timotius maupun Pak Roni, sudah memberikan pengajaran melalui seminar secara online, melalui Zoom. Kita diajarkan bagaimana menjadi pelayan Tuhan yang dewasa, matang, dan sempurna.
Jadi setelah mengikuti training atau pengajaran, kita akan mengerti mana yang benar dan berkenan bagi Tuhan. Melalui pengajaran-pengajaran tersebut, kerohanian kita semakin bertumbuh, menjadi dewasa dan semakin matang. Contoh ya, saya menanam beberapa jenis tanaman di halaman rumah saya. Di dalam pot tentunya karena halamannya tidak terlalu besar, jadi saya tanam ada pohon jeruk yang untuk bisa buat daunnya bisa buat masak, terus ada daun pandan, daun suji, daun lidah buaya dan arbei. Begitu saya lupa menyiram, layu daun-daun ini, akhirnya tentu akan mati lama-kelamaan ya kalau tidak disiram. Nah, demikian juga kerohanian kita, kalau tidak disiram dengan firman Tuhan akan stuck, tidak bertumbuh, akan menjadi bayi rohani terus ya. Ya, sebagai orang dewasa kita harus punya passion, gairah, semangat di dalam melayani. Kita melayani, tahu cara yang benar untuk menyenangkan hati Tuhan, pertajam kemampuan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan juga melayani untuk menyenangkan hati manusia, tapi melayani untuk Tuhan, berikan yang terbaik. Nah, saya mau memberikan kepada Anda sekalian ciri-ciri orang dewasa rohani. 1 ya, siap menerima makanan keras. Jadi di dalam Efesus 4 ayat 14 kita demikian bunyinya. Kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saya merasakan loh, Bapak Gembala nih mulai keras mengirim pesan-pesan ke kita, kepada kita. Itu penting, saya senang itu karena Bapak Gembala kita mau kita semua bertumbuh untuk menjadi dewasa. Jadi harus disiplin membaca firman Tuhan, doa Selasa, doa Fajar, komsel, dan mengikuti training-training atau seminar. Jadi nggak ada alasan ya, karena Bapak Gembala tuh ingin kita tumbuh bersama-sama menjadi dewasa. Jadi nggak bayi terus. Kalau bayi kan cuma makanannya yang enak-enak aja gitu, yang susu aja gitu. Begitu juga nanti setelah udah jadi anak-anak ya, minum makanannya juga bubur. Nah, nggak mau, Pak Gembala nggak mau seperti itu ya. Jadi Pak Gembala nggak mau kita jadi bayi rohani, karena sebagai pelayan Tuhan seharusnya kita sudah dewasa. Jadi harus ada kesadaran, ada hal-hal yang seperti ini. Tidak ada lagi ya hal seperti ini ya. Baca firman kalau sempat, ikut doa Selasa, sibuk kerja capean, ntar aja akhirnya lewat jam-jam untuk ikut doa Selasa itu ya. Terus doa Fajar, aduh masih ngantuk jam 5, bayangin kalau yang nggak pernah bangun pagi jam 5 ya sangat berat jam 5 itu. Nah, kebetulan di kantor hari Sabtu libur, jadi bisa dong ikut dong doa Fajar, bangun jam 5, paling cuma 2 jam atau paling lama 2 jam untuk doa Fajar itu. Setelah itu tidur lagi nggak apa-apa, yang penting prioritaskan, karena di dalam doa Fajar ini kita dilatih juga. Masing-masing nih di Rock Circle dapat bagian untuk melayani Tuhan, jadi sharing firman Tuhan. Nggak apa-apa, belajar, semuanya kebagian. Itulah makanya dibagi masing-masing orang nih, untuk masing-masing jemaat atau pengerja untuk ambil bagian melayani Tuhan. Jadi membagikan firman Tuhan atau sharing firman Tuhan. Jadi ditunjuk. Begitu juga doa hari Selasa, tidak bisa tidak lagi, sekarang harus ikut. Nah, inilah proses untuk menuju kedewasaan. Dari situ kita bisa tahu nanti kan, semakin bertumbuh, oh saya di sini kurang ya, saat ini saya masih kurang ya, besok saya mau lagi ya, di situ kan. Nah, jadi bisa bertumbuh. Kalau nggak dilatih, bagaimana bisa bertumbuh? Jadi harus seperti itu. Jadi sudah saatnya kita makan makanan yang keras, bukan lagi susu, karena kita bukan lagi anak-anak. Nah, jadi 1 itu adalah siap menerima makanan keras. Nah, untuk yang di dalam Efesus 4 ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, yang tadi kan yang pertama di firman Tuhan di Efesus 4 ini dikatakan seperti itu, teguh berpegang kepada kebenaran. Jadi yang poin kedua adalah bisa membedakan yang benar dan yang salah ya. Di dalam Efesus 4 dan 5 itu harus berpegang teguh kepada kebenaran. Jadi beberapa kali juga saya mendengar ya, ada hamba Tuhan yang
yang membawakan firman Tuhan, di mana dikatakan di situ dia seorang WL yang melayani puji-pujian, habis puji-pujian dan praise and worship. Setelah dia selesai melayani, dia bukannya duduk diam mendengarkan firman Tuhan, tapi dia pergi keluar. Dan apa yang dia lakukan? Dia karena gedungnya dekat dengan hotel, dia istirahat di hotel. Dia buka kamar satu, istirahat di hotel, dan perginya nggak sendirian istirahatnya, dengan pengerja yang lain. Jadi wanita dengan pria masuk ke kamar hotel. Kita bisa tahu Tuhan apa yang akan terjadi kalau tidak sesama jenis masuk kamar, apalagi bukan suami istri loh. Kalau semua istri mah biarin aja nggak apa-apa, tapi ini bukan pelayan Tuhan, saudara. Jadi di sini mereka sudah dibutakan hatinya oleh si jahat, tetap melakukan dosa dan meremehkan pelayanan, mengotori mimbar, dan tidak menjaga kekudusan. Jadi itulah kalau tidak dekat dalam Tuhan, apapun akan dia lakukan. Jadi dia gampang lah, ntar minta ampun sama Tuhan, nggak apa-apa lah, dosa Tuhan tahulah, gitu. Jadi jangan seperti itu ya. Jadi harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi semoga di tempat kita ya tidak ada ya yang hal seperti itu ya, karena tempat kita deket loh ibadahnya loh, hanya tinggal turun berapa langkah udah masuk ke hotel gitu. Kiranya Tuhan akan tetap menjaga anak-anak pengerja-pengerja Rock Child untuk jauhkan dari hal itu semuanya. Oke. Dan yang ketiga, bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Sebagai pelayan Tuhan, kita harus mempunyai tanggung jawab. Jadi godaan terbesar kalau kita untuk lalai dalam tanggung jawab adalah sebagai bendahara atau kasir. Benar, kasir atau bendahara itu sangat besar godaannya, karena kita pegang uang banyak ya, kita dipercaya pegang uang banyak. Cuman karena kebetulan saya adalah sebagai bendahara gereja, saya akan menjaga keuangan gereja. Seperak pun tidak akan saya pakai uang gereja, karena saya akan bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan kepada gereja. Apa yang dipercayakan oleh gereja akan saya pegang kuat-kuat, karena saya melayani untuk Tuhan. Jadi saya akan bertanggung jawab dan akan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh gereja. Itu yang ketiga ya. Karena dari kesaksian yang pernah terjadi sebelumnya, si jahat nih, setan terus membujuk melakukan dosa, mencuri uang yang dipercayakan olehnya. Dan satu orang ada orang yang percaya sama Tuhan Yesus, padahal ya dia melakukan seorang kasir, jadi melakukan pemotongan dari PK. Jadi ada PK yang harusnya dikasih sekian, sama dia dikurangin. Nah, itu berjalan udah cukup lama itu. Dan ketahuannya apa? Setelah ada seorang yang bertanya kepada pada seorang gembala. Pada seorang gembala dia bertanya, "Pak, kalau pelayanan di situ dikasih dananya berapa?" "Oh, sekian." Akhirnya ketahuan lah, padahal ketika dikeluarkan memang saya tidak periksa ya, saat itu memang saya juga ikut juga melayani di situ. Jadi saya tidak meriksa karena amplopnya itu udah disegel, jadi udah dilem sama dia, jadi saya nggak bisa buka lagi. Ternyata udah cukup lama ini tidak sekian yang dikasih ke gembala Tuhan. Lupanya luar biasanya orang sangat-sangat tidak, bukan luar biasa ya, sangat tidak menghargai pelayanan Tuhan. Jadi dia curi uang yang dipercayakan oleh perusahaan untuk dikasih ke hamba Tuhan, dia potong, dia ambil untuk dia. Tapi kehidupannya kan akhirnya ya seperti begitu-begitu aja gitu. Jadi harus bertanggung jawab ya, terlebih dalam keuangan, di bidang keuangan. Banyak loh orang-orang yang jatuhnya di dalam dosa karena pegang uang. Jadi hati-hatilah, uang itu sangat manis, jadi bisa menggoda manusia untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Jangan sekali-kali lakukan itu ya. Jadi harus bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Oke. Karena dosa itu manis dan tidak akan berhenti untuk kita melakukannya sampai selama tidak ketahuan. Tapi kalau kejahatan tidak selamanya akan tersembunyi, pasti akan terbongkar gitu ya. Akhirnya suatu saat orang itu saat itu juga orang itu dikasih peringatan untuk tidak melakukan lagi hal yang seperti itu. Cuma orangnya sudah tidak ada sekarang ya. Jadi saya hanya memberikan kesaksian bagaimana
kepercayaan harus dijaga, tanggung jawab harus dijaga, karena karena perusahaan sudah menjaga, gereja juga sudah memberikan kepercayaan, harus dijaga semuanya itu. Oke. Dan yang keempat, memiliki keyakinan yang teguh. Jadi di akhir zaman ini memang beberapa orang ada yang tidak teguh ya di dalam keyakinan mereka. Jadi terombang-ambing dengan berbagai macam kebutuhan. Misalkan karena jabatan, dia rela melepaskan keyakinannya supaya dapat posisi di sebuah perusahaan besar, karena dia nggak kerja atau mungkin dia ingin mendapatkan jenjang yang lebih tinggi. Tapi syaratnya harus meninggalkan kepercayaan dia lakukan hal seperti itu. Nah, jadinya dia tinggalkan Tuhan hanya untuk mendapatkan posisi, mendapatkan jabatan, gitu ya. Nah, yang selanjutnya karena hubungan, misalkan kekasihnya, ini antara perempuan ataupun yang lelaki ya, melakukan hubungan, cuma beda keyakinan. Nah, beda keyakinan karena dia nggak kuat, karena dia udah terlanjur cinta, udah terlanjur sayang, dia tidak mau berpisah, jadi dia lakukan. Jadi salah satu mengalah dan melepaskan keyakinannya kepada Tuhan Yesus. Dia tinggalkan Tuhan Yesus hanya untuk mendapatkan perempuan ini, mendapatkan kekasihnya supaya bisa menikah. Tuh ya. Nah, selanjutnya terbujuk. Nah, ini juga sering terjadi nih, kesulitan di pandemik ini. Saya lihat juga sangat sulit keuangan, sangat sulit di mana-mana, sulit, semua orang mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Jadi terbujuk untuk datang ke dukun atau paranormal karena doanya belum dijawab. Dia datang ke paranormal, doanya belum dijawab, jadi ya dia ambil jalan pintas. Dan lebih parahnya lagi, minta kekayaan ke Gunung Kawi, datang ke Gunung Kawi. Memang ke Gunung Kawi bisa mendapatkan kekayaan, tapi syaratnya sangat berat, saudara. Nyawa yang harus gantinya untuk kekayaan itu. Jadi nyawa bisa jadi anaknya, bisa jadi istrinya, bisa jadi ayahnya atau ibunya yang menjadi korban untuk mendapatkan kekayaan. Ini sudah banyak terjadi. Saya dengar ataupun dari nonton TV atau dari serial-serial yang melakukan hal seperti itu. Jadi ke Gunung Kawi minta kekayaan. Dan terus yang selanjutnya pergaulan bebas, jadi narkoba, free sex dan sebagainya. Jadi ini untuk anak-anak muda ya, dihindarin, jauhkanlah handphone daripada nonton film yang memicu kita untuk melakukan pergaulan seks ya. Ataupun teman-teman, pilih teman-teman yang benar, jangan sampai dia pakai narkoba, kita jadi dibujuk. Apalagi yang sudah merokok itu gampang sekali untuk masuk dalam narkoba ya. Jadi harus dijauhkan pergaulan daripada itu. Nah, jadi tadi ya sudah saya sebutkan, jadi ada 4 poin ciri-ciri orang dewasa: siap menerima makanan keras, bisa membedakan mana yang benar dan salah, bertanggung jawab dan bisa dipercaya, dan yang terakhir memiliki keyakinan yang teguh. Itulah yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan harus memiliki keyakinan yang teguh untuk tetap percaya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Dan yang paling utama, saling mengasihi sama kita, karena kasih itu adalah yang sangat besar yang sangat dibutuhkan untuk melayani. Oke, terima kasih. Puji nama Tuhan, hanya ini yang bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih, haleluya. Saya masuk dalam doa ya. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami tinggikan, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu hari ini yang sudah boleh hamba-Mu sampaikan. Biarlah apa yang menjadi isi hati-Mu ini Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami semua. Kami boleh diproses, kami boleh dibentuk untuk menjadi orang-orang yang dewasa, yang yakin dan percaya bahwa Engkaulah Allah di atas segala Allah. Engkaulah yang mampu Tuhan menolong kami di masa pandemik ini dalam kesulitan. Karena Engkaulah Allah yang akan membuat kami tetap yakin. Engkau akan memberikan kami rasa tanggung jawab untuk melayani Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Mari kita siapkan hati kita sama-sama untuk terima berkat Tuhan. So boleh angkat kedua tangan saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah bisnis pekerjaanmu. Bahkan apa yang kau lakukan selalu berhasil bersama dengan Tuhan. Tuhan menuntun keluar masukmu, Tuhan menyertai keluar masukmu. Diberkatilah hidupmu. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di surga, berkat dalam cinta kasih Tuhan Yesus, dan berkat dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati hidup saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Selamat berhari Minggu. God bless you all. Haleluya.